Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dalam bahasa pemrograman Python. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Ya, tentunya dalam hal ini adalah untuk bahasa pemrograman ya. Variabel itu digunakan untuk menyimpan data. Kemudian variabel dapat dikombinasikan ya. Penulisan variabel ini dapat berupa kombinasi antara huruf, angka, dan juga karakter underscore ya. Hurufnya juga A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9 dan juga karakter underscore seperti ini. Untuk hurufnya bisa huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, catatan aja di sini bahwasanya pemrograman Python ini bersifat case sensitif ya. Huruf besar dan juga huruf kecil ini berbeda. Misalkan di sini ada tulisan variabel data gitu ya namanya. Dan juga dengan data juga, tapi di sini tulisannya berbeda. Data di sini menggunakan data huruf besar D-nya. Kalau di sini menggunakan huruf D-nya menggunakan huruf kecil. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Karena pemrograman Python ini bersifat case sensitif, yaitu membedakan huruf besar dan juga huruf kecil. Kemudian lanjut, variabel boleh diawali dengan huruf tapi tidak boleh dengan angka. Tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti ini ya, tanda seru, crash ya, atau hash atau sharp, kemudian dolar, persen, dan juga lain-lain. Kemudian variabel juga tidak boleh ditulis menggunakan kata kunci atau keywords yang sudah ditetapkan atau reserve yang digunakan dalam sudah ditetapkan dalam pemrograman Python ya. Keyword yang dimaksud adalah seperti dalam box ini ya. Kata kunci yang ini tidak boleh kita gunakan untuk dalam pembuatan nama variabel ya. Ini kata kunci end, assert, break, class, continue, in, del, elif, else, except, print, for, from, global, if, import, input, is, lambda, not, or, pass, true, rise, return, try, while, def, false, as, non-local, yield, kemudian with ya, finally, dan juga none. Kemudian catatannya di sini tadi selain sifatnya pemrograman ini case sensitif, maka semua case sensitif ya, dan juga ditulis untuk keywordnya itu ditulis dengan huruf kecil ya, kecuali ini kata kunci true dan false dan juga none ini ditulis untuk awalannya huruf untuk T pada kata kunci atau keyword true ini huruf besar, pada kata kunci false F-nya F besar, dan kata kunci none ini N-nya N besar. Jadi penjelasan ini sebenarnya sama dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang identifier ya. Identifier kan ini untuk cara untuk memberi nama entitas dalam pemrograman, yaitu seperti variabel, nama fungsi, nama kelas ya, itu. Jadi mirip aja, tapi ini fokus pada variabel. Kemudian variabel dalam Python tidak seperti bahasa pemrograman C, C++ atau Java. Penulisan variabel dalam pemrograman Python tidak perlu menuliskan tipe datanya. Interpreter Python akan menerjemahkan sendiri tipe data dari sebuah variabel. Contoh, ini perbandingan antara penulisan variabel pada pemrograman bahasa C atau C++ dan juga penulisan variabel dalam bahasa pemrograman Python ya. Nah, kita lihat dulu yang atas. Ini adalah cara bagaimana membuat variabel pada pemrograman bahasa C atau C++. Jadi kalau dalam bahasa C atau C++, untuk sebuah variabel yang bernama X yang kemudian kita inisiasi dengan bilangan bulat integer ya, kita harus menentukan juga di sebelum penulisan variabel X itu harus kita tulis dulu tipe datanya apa, integer ya. Jadi kita tuliskan di sini kata kunci int. Jadi menandakan bahwasanya variabel X ini tipe datanya integer. Bisa digunakan untuk menyimpan data atau nilai numerik ya, berupa angka atau bilangan bulat. Kemudian di sini variabel Y ini tipe datanya float
dalam bahasa C atau C++ penulisannya harus untuk menentukan si variabel y ini sebagai bilangan float harus menggunakan diawali dengan kata kunci float, kemudian nama variabel y-nya itu sendiri, dan juga nilai inisialisasinya dengan operator sama dengan di sini. Kemudian baru nilainya dituliskan 27,6. Dan mohon maaf lupa, ini setiap instruksi atau statement dalam bahasa C atau C++ harus diakhiri dengan ini ya, karakter semikolon atau titik koma. Nah, ini yang menjadi pembeda antara bahasa C dengan bahasa Python ya. Kemudian untuk bahasa pemrograman Python, untuk membuat variabel yang sama ya, kita tidak perlu menuliskan tipe datanya ya, langsung aja X sama dengan 20. Wah, Python interpreternya langsung menerjemahkan dia adalah variabel X ini adalah nilainya tipe datanya adalah integer, bilangan bulat. Kemudian untuk menuliskan bilangan tipe data float ya, kita tulis saja Y sama dengan langsung nilainya berapa, misalkan 27,6 ini, berarti interpreter Python langsung otomatis menerjemahkan sendiri, variabel Y ini adalah tipe datanya adalah float karena bilangannya bilangan pecahan. Ini untuk menyimpan bilangan pecahan begitu. Jadi lebih memudahkan ya. Yang pertama tidak perlu menuliskan tipe data, yang kedua tidak perlu mengakhiri setiap statement dengan titik koma. Itu. Jadi dalam hal penulisannya mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih memudahkan programmer dalam hal ini. Kemudian ini ada variasi penulisan variabel ya. Karena case sensitif, untuk yang pertama ini X data ini valid ya. Ini adalah variabel yang boleh valid itu diperbolehkan dalam bahasa Python, diperbolehkan X besar, kemudian datanya ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian penulisan tipe data X sama dengan 10 ya, inisialisasinya 10, ini juga valid seperti ini, langsung hurufnya aja. Kemudian penulisan variabel yang diisi dengan bilangan kompleks ya, T sama dengan 4 plus J3 ini berarti otomatis bilangan variabel T ini adalah nilai variabel untuk menyimpan bilangan kompleks. Demikian juga untuk T yang di bawahnya ini juga bilangan kompleks. 4,3 ini berarti 4-nya adalah nilai realnya, 3-nya adalah nilai imaginernya dengan menggunakan kata kunci kompleks gitu. Kemudian penulisan variabel dengan underscore state seperti ini diperbolehkan juga, tapi kalau dalam penjelasan identifier yang lalu, ini penulisan variabel seperti ini mungkin tidak ya, sebaiknya nggak usah seperti gini lah, biar lebih mudah juga, nggak perlu underscore kemudian bernama variabelnya. Kemudian penulisan variabel seperti ini ya, sumbu underscore x ini juga diperbolehkan. Ini ya, kombinasi kata kemudian ada penghubungnya berupa underscore dan juga huruf X ini. Nah, yang tidak valid adalah dua terakhir ini ya. Jadi penulisan variabel dengan yang mengandung spasi ya, tidak valid ini. Kalau kita tetap melakukan seperti ini, maka akan nanti ketika di run programnya pasti error, memunculkan atau memberikan informasi error. Demikian juga di yang terakhir ya. Jadi variabel tidak boleh, tadi syaratnya diawali dengan angka ya. 7 underscore data ini berarti kan tipe data yang diawali dengan angka 7. Ini berdata variabel yang diawali dengan angka 7 ini tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi jangan, kalau kita nanti saat memprogram dengan bahasa pemrograman Python, jangan membuat variabel yang seperti dua yang terakhir ini ya, mengandung spasi atau diawali dengan angka.